Halo semua, perkenalkan nama saya April Damayanti dengan NIM 2420230013. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Marmarai Tunnel. Nah, untuk latar belakangnya, Marmarai Tunnel adalah salah satu proyek infrastruktur kereta api yang paling menakjubkan dan berdampak besar di dunia, yang menghubungkan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Nah, terowongan ini terletak di bawah Selat Bosporus. Proyek ini memiliki latar belakang sejarah, ekonomi, politik, serta dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang penting. Pembangunan terowongan ini telah mengubah dinamika wilayah Istanbul dan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dari proyek ini telah membentuk wilayah Istanbul menjadi destinasi pariwisata dan memberikan manfaat bagi penduduk setempat. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Nah, dampak dari pembangunan terowongan Marmarai sangat signifikan karena mengurangi kebutuhan perjalanan melalui jalan raya yang seringkali macet. Kemudian mengurangi kemacetan lalu lintas dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, selain itu juga memberikan manfaat ekonomi dengan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan memfasilitasi perdagangan serta mobilitas ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian ada data proyek. Nah, terowongan ini akhirnya dapat terrealisasikan setelah berabad-abad. Pembangunan terowongan pertama kali diusulkan oleh Sultan Abdul Majid I pada tahun 1860. Nah, tapi usulan tersebut masih belum dapat terrealisasikan. Kemudian diusulkan kembali pada tahun 1892 oleh Sultan Abdul Hamid II. Tetapi usulan tersebut masih belum terwujudkan. Nah, pada tahun 1997, akhirnya usulan tersebut dapat diwujudkan. Dan pada tahun 1999, diperoleh modal untuk pembangunan proyek. Pada tahun 2001 dilakukan persiapan pembangunan proyek. Dan pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2004. Nah, terowongan ini selesai dibangun pada tahun 2008, tepatnya tanggal 20 Oktober. Namun terjadi penundaan karena pembangunan adanya temuan arkeologi, yaitu artefak yang sudah berusia 8.000 tahun. Setelah 5 tahun, akhirnya uji coba dimulai pada tanggal 6 Agustus 2013. Dan pengoperasian resmi dibuka pada tanggal 29 Oktober 2013 saat upacara pembukaan, di mana upacara tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah transportasi di Istanbul. Nah, untuk desain yang digunakan berupa terowongan tabung terbenam yang memiliki panjang sekitar 13,6 km dengan kedalaman sekitar 60 meter. Nah, untuk struktur yang digunakan adalah beton bertulang, di mana beton bertulang ini digunakan untuk menahan tekanan air. Selain itu juga diberikan juga elemen pendukung seperti dinding penahan dan pilar penyangga, dan struktur penahan lainnya. Selanjutnya ada proses konstruksi, yaitu proses pembuatan terowongan tabung terbenam. Yang dilakukan adalah melakukan penggalian terowongan dengan menggunakan mesin bor terowongan atau TBM, tunnel boring machine. Nah, TBM ini digunakan untuk menggali tanah dan batuan di bawah tanah di Selat Bosporus. Nah, proses penggalian terowongan ini dilakukan secara bertahap dari kedua ujung terowongan menuju titik tengah di bawah Selat Bosporus. Nah, setelah penggalian ini selesai, kemudian dipasangkan segmen-segmen beton. Nah, yang dipasang adalah segmen beton bertulang. Segmen-segmen beton ini dipasang dengan presisi tinggi untuk memastikan kekuatan atau kestabilan terowongan. Nah, setelah struktur ini selesai, dilakukan pemasangan sistem listrik jalur kereta api. Nah, di dalam terowongan ini dipasang sistem listrik seperti penerangan, sinyal, dan sistem pengoperasian kereta api. Nah, jalur kereta api juga dipasang untuk memungkinkan kereta api dapat beroperasi di dalam terowongan. Nah, setelah ini semua telah selesai, atau instalasi selesai dipasang, dilakukan uji coba sistem dan jalur kereta api di dalam terowongan. Setelah uji ini selesai, kemudian dilakukan uji coba berhasil. Kemudian, terowongan Marmarai siap untuk dioperasikan.
Nah, selanjutnya ada antisipasi. Dalam proses pembuatan terowongan Marmarai, berbagai langkah antisipasi diambil untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Seperti dilakukan desain struktural secara terperinci. Nah, desain ini mencakup pemilihan bahan bangunan yang tepat seperti beton bertulang dan perhitungan yang akurat untuk menghadapi beban hidrostatik dan beban lingkungan lainnya. Nah, desain yang baik sangat penting agar terowongan memiliki kekuatan dan stabilitas yang memadai. Selanjutnya ada pemilihan metode konstruksi yang tepat dilakukan. Nah, digunakanlah mesin bor, tunnel, atau tunnel boring mesin yang dapat menggali terowongan dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang baik. Nah, metode ini meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan keselamatan pekerja. Nah, karena terowongan Marmarai berada di bawah Selat Bosphorus, pengendalian air ini menjadi faktor yang penting. Nah, sistem pengendalian air yang efektif dirancang dan diterapkan untuk mencegah kebocoran air ke dalam tanah selama dan setelah konstruksi. Teknologi tanah air seperti membran atau pengelasan yang tanah air digunakan untuk memastikan kekedapan terowongan. Selama dan setelah konstruksi dilakukan pemantauan kontinu terhadap kondisi struktural terowongan Marmarai. Sensor dan perangkat pemantauan dipasang untuk mendeteksi perubahan kecil dalam deformasi, kelembapan, dan tekanan yang menjadi indikator potensi masalah struktural. Kemudian dilakukan kesiapan terhadap keadaan darurat yang menjadi bagian penting dari aktivasi struktur. Sistem evakuasi yang aman, peralatan pemadam kebakaran yang efektif, dan prosedur keselamatan yang jelas disiapkan untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Hal ini membantu melindungi keselamatan pekerja dan pengguna. Kemudian, secara keseluruhan, langkah-langkah antisipasi struktur yang eh, hati-hati pada pembangunan terowongan Marmara ini, seperti dari desain struktural, kemudian pemilihan metode konstruksi yang tepat, pengendalian air, pemantauan kontinu, dan kesiapan terhadap situasi darurat, semua langkah ini bertujuan untuk memastikan terowongan memiliki kekuatan, kestabilan, dan keamanan yang diperlukan untuk beroperasi dengan sukses dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada maintenance. Nah, untuk menjaga terowongan Marmarai tetap berfungsi dengan baik, pemeliharaan yang terencana dan teratur sangat penting. Nah, pemeliharaan proyek ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, memastikan kinerja optimal dari struktur dan sistem yang ada. Nah, salah satu aspek penting dari pemeliharaan proyek ini adalah inspeksi rutin. Nah, inspeksi ini dilakukan secara berkala untuk memeriksa kondisi fisik struktur, peralatan dan sistem yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi kerusakan, keharusan atau masalah pemeliharaan proyek, juga mencakup tindakan perawatan yang teratur. Nah, kemudian eh, dengan melakukan pemeliharaan yang teratur dan yang memadai, proyek seperti Terowongan Marmara ini dapat beroperasi dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Nah, pemeliharaan yang tepat akan meminimalkan risiko kerusakan, meningkatkan keandalan sistem, dan memastikan keselamatan pengguna terowongan. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama ada dampak lingkungan. Nah, dampak positifnya itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan lalu lintas di jalan raya. Kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah selamatan konstruksi proyek ini dapat mengakibatkan gangguan pada habitat alami, baik di darat maupun di perairan. Konstruksi dan aktivitas pembangunan dapat juga mengganggu kehidupan tanaman, hewan, dan organisme laut. Selanjutnya ada dampak sosial. Untuk dampak positifnya adalah terowongan ini membantu meningkatkan konektivitas antara kedua sisi Istanbul, memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi penduduk setempat. Kemudian memberikan manfaat sosial dengan memperluas jangkauan penduduk ke tempat kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk dampak negatifnya yaitu selama tahap konstruksi, proyek ini dapat menyebabkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi penduduk sekitar. Kegiatan konstruksi ini bisa menyebabkan polusi udara, getaran, dan gangguan lalu lintas yang dapat mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Untuk dampak positifnya, yaitu terowongan ini menjadi daya tarik bagi wisata tersendiri. Nah, hal ini dapat memberikan dampak positif pada sektor pariwisata dan pendapatan dari wisata
wisatawan, termasuk hotel, restoran, dan layanan pariwisata lainnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu selama tahap konstruksi, aktivitas bisnis lokal di sekitar wilayah proyek dapat terganggu. Kemudian bisnis kecil yang menengah yang bergantung pada aksesibilitas dan arus pelanggan dapat mengalami penurunan pendapatan, bahkan resiko kebangkrutan. Selanjutnya adalah kesimpulan teknis. Dalam proyek ini berhasil mengatasi tantangan teknis yang sangat rumit. Seperti yaitu yang tadi membangun terowongan bawah laut yang panjang di bawah Selat Bosporus. Nah, keberhasilan ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi dalam infrastruktur transportasi. Nah, salah satu keunggulan proyek terowongan ini adalah peningkatan aksesibilitas dan transportasi. Dengan adanya terowongan ini, konektivitas transportasi antara kedua sisi Istanbul menjadi lebih baik. Kemudian, proyek ini memberikan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dengan menyediakan jalur transportasi yang cepat dan efisien di bawah laut. Nah, selanjutnya ada peningkatan aksesibilitas yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi waktu perjalanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, secara keseluruhan, terowongan Marmara adalah sebuah prestasi teknik yang luar biasa. Keberhasilannya dalam mengatasi tantangan teknis, mengintegrasikan infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas transportasi, menunjukkan kontribusinya terhadap pengembangan infrastruktur dan kemajuan ekonomi di wilayah Istanbul. Selanjutnya ada saran. Nah, untuk proyek Terowongan Marmara atau proyek selanjutnya, beberapa saran yang bisa saya berikan adalah tetap fokus pada keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan proyek, memberikan kompensasi yang adil dan dukungan bagi penduduk yang terkena dampak dari proses konstruksi. Kemudian meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur serta melakukan evaluasi dampak jangka panjang untuk peningkatan proyek di masa depan. Nah, dengan memperhatikan saran-saran ini, proyek ini dapat menjadi lebih baik, menjadi lebih berkelanjutan, kemudian berdampak positif bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Berikut saya lampirkan sumber-sumber dari artikel yang saya buat. Terima kasih.